Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Eh, Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai pertanian, khususnya kelapa sawit yang saat ini harganya relatif bagus, cukup bagus, sehingga banyak menyenangkan para petani kelapa sawit. Di tempat saya di Jambi itu harganya bisa sampai 3.500 lebih. Nah, tentunya ini sangat menguntungkan bagi petani. Bahkan di yang lain, ini yang kami bahas kemarin di Pacitan itu sampai menanam kelapa sawit meskipun harganya 1.300, tetapi dengan di bawah jarak jauh tadi masih bisa untung. Nah, masih bisa untung karena nanti bisa dijual dengan harga 3.000-an. Nah, tentunya eh, kabar baik ini, kondisi yang baik ini tentunya tetap kita antisipasi. Ya, antisipasi bagaimana? Karena kalau petani ini hasilnya bagus, tentunya yang diusahakan adalah yang paling banyak adalah memperluas ya petani memperluas kebunnya yang dulunya punya 2 hektar pengen jadi 4 hektar, yang dulunya 6 hektar jadi 10 hektar, 20 hektar. Ini indikasinya jelas. Banyak petani yang membeli kecambah kelapa sawit untuk ditanam. Beli yang siap tanam juga ya. Karena banyak yang tanya ke saya bagaimana membeli kecambah kelapa sawit. Kemudian banyak juga yang masih tertipu membeli yang mariles, yang abal-abal. Nah, ini saya sampaikan di sini bahwa banyak dokumen yang mudah dipalsukan. Nah, ini jangan percaya. Makanya beli ke produsen kecambah yang asli itu langsung saja. Zaman sekarang kan mudah. Silahkan langsung. Contoh ya ke PPKS. Itu bisa langsung ke lewat nomor-nomor yang tahu dipercaya. Pak nomor teleponnya nggak tahu, ya ditelepon dulu, dicek gitu. Oleh karena itu, saya untuk mengantisipasi ini perlu membuat opini menyarankan bahwa petani sawit meskipun harga ini apa namanya bagus, kondisinya bagus, di samping di samping memperluas ekstensifikasi, tentunya juga harus menurut saya diversifikasi, yaitu eh, perlu jaga-jaga, perlu diperbanyak komoditas yang ditanam. Katanya orang kalau meletakkan telur itu jangan di satu tempat, di beberapa tempat petarangan yang berbeda. Sehingga kalau satu rusak masih ada tempat yang lain. Oleh karena itu, diversifikasi apa yang bisa para petani kelapa sawit ini tanam? Nah, untuk jaga-jaga, kalau kita kan tidak tahu, meskipun diprediksi bagus, tapi jangan-jangan harganya turun dan sebagainya. Karena sekarang ini produk pertanian, produk pangan yang berkaitan dengan pangan ini sangat dibutuhkan. Beberapa dunia ini sekarang apa ya, ketahanan pangan sangat penting. Di beberapa negara kekurangan pasokan eh, bahan pangan. Oleh karena itu kesempatan kita para petani ini kita harus menanam diversifikasi ini tadi. Apa itu salah satunya yang saya sarankan adalah misalnya menanam kelapa yang dekat dengan kelapa sawit ya kan. Ya, selama ini contohnya yang sudah punya lahan 20 hektar misalnya, ya buka untuk komoditas yang lain yang dihitung-hitung masih sangat menguntungkan. Contohnya kelapa, ditanami kelapa kopior, ditanami kelapa pandan wangi, yang pangsa pasarnya juga relatif bagus. Ditanami yang lain silahkan yang memang bisa menguntungkan.
Nah ini harapan kami supaya kita sustainable keberlanjutan usaha taninya supaya tetap menguntungkan bagi kita, memberikan kesejahteraan bagi kita petani dan nanti jatuhnya pada negara. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.